Lady Louise Windsor, keputusan tenang yang mengejutkan monarki Inggris. Tentu ada unsur keinginan untuk membuat kakek saya bangga dan menghormatinya dengan berpartisipasi dalam penghargaan yang telah menjadi bagian besar dari karya hidupnya. Saya sangat berharap telah membuatnya bangga. Dengan kata-kata ini, yang diucapkan dengan tenang dan tanpa gembar-gembor, Lady Louise Windsor mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar isyarat penghormatan. Dalam sejarah monarki Inggris, ada momen-momen yang datang tanpa gembar-gembor atau pengumuman resmi. Tidak ada konferensi pers, tidak ada dekrit yang khidmat. Hanya pergeseran yang tenang, hampir tak terlihat, yang mengganggu keseimbangan koridor istana jauh setelah pintu tertutup. Keputusan Louis bukanlah tindakan pemberontakan klasik. Tidak ada perpecahan publik atau tantangan langsung. Itu adalah sesuatu yang lebih kompleks, dan karena alasan itu, lebih berdampak pilihan pribadi yang mempertanyakan tradisi tanpa meninggikan suaranya. Sang bangsawan yang tidak pernah mencari sorotan. Sejak lahir, Lady Louise tumbuh dalam posisi unik di dalam keluarga kerajaan. Putri dari Earl dan Countess of Wessex saat itu, Pangeran Edward dan Sophie, masa kecilnya ditandai dengan niat yang jelas untuk memberinya masa kecil senormal mungkin dalam keadaan yang luar biasa. Tidak seperti anggota muda keluarga kerajaan lainnya, Louise tidak dibesarkan untuk mendominasi berita utama atau menjadi ikon media sejak lahir. Orang tuanya memilih kehidupan yang lebih sederhana di pedesaan, jauh dari sorotan publik yang terus-menerus. Menurut orang-orang yang mengenalnya, dia adalah seseorang sebelum menjadi anggota kerajaan. Pendiam, bijaksana, dan pencinta membaca serta introspeksi, Louis tampaknya memahami sejak usia dini bahwa nama keluarganya bukan hanya sebuah hak istimewa, tetapi juga sebuah tanggung jawab. Ia memahami bahwa status kerajaan dapat membuka pintu, tetapi juga menentukan jalan. Warisan seorang kakek dan beban sejarah. Ikatan dengan kakeknya, Pangeran Philip, sangat membentuk karakternya. Partisipasi dalam penghargaan Duke of Edinburgh bukan sekadar formalitas, tetapi penghormatan pribadi terhadap karya yang dianggapnya sebagai salah satu yang terpenting dalam kehidupan publiknya. Namun, di balik penghormatan ini terdapat pertanyaan yang lebih luas. Sejauh mana kehidupan Louis harus berputar di sekitar harapan yang diwariskan? Kematian neneknya, Ratu Elizabeth II, menandai titik balik bagi seluruh keluarga. Dengan kepergiannya, bukan hanya seorang penguasa yang hilang, tetapi juga sosok stabilitas yang selama 7 dekade mewujudkan kesinambungan institusi tersebut. Kematiannya mengantarkan era baru yang dipimpin oleh Charles III, seorang raja yang naik tahta dengan janji untuk memodernisasi kerajaan tanpa mengkhianati esensinya. Bagi anggota yang lebih muda seperti Louis, perubahan itu bersifat ganda, emosional, dan struktural. Peta yang digambar selama beberapa generasi tampaknya memudar antara tradisi dan kebahagiaan sejati. Apa artinya menjadi seorang bangsawan di abad ke-21? Pertanyaan itu yang melayang di atas debat akademis dan media juga menjadi refleksi pribadi bagi Lady Louise. Tidak ada tatanan formal yang mendefinisikan perannya. Tidak ada yang secara eksplisit mendikte apa yang harus dia lakukan. Tetapi harapan tidak perlu dinyatakan untuk dirasakan. Hal itu terwujud dalam tatapan, komentar santai, dan analisis ahli yang berspekulasi apakah ia akan menjadi anggota keluarga kerajaan yang bekerja atau warga negara biasa. Setiap penampilan publik ditafsirkan sebagai sinyal, setiap ketidakhadiran sebagai strategi. Sementara teman-teman kuliahnya merencanakan karier berdasarkan hasrat pribadi, Louis tampaknya bergerak di ruang antara. Tidak sepenuhnya di dalam mesin kelembagaan, tetapi juga tidak sepenuhnya bebas darinya. Zona liminal itu tidak sepenuhnya kerajaan maupun sepenuhnya independen, menyiratkan ketegangan yang diam. Hidup dalam penantian akan sebuah definisi dapat menjadi beban emosional yang cukup besar. Kesedihan sebagai katalis. Kematian ratu tidak hanya mengubah struktur hierarki monarki, tetapi juga menghadapkan Louis pada kebenaran universal. Waktu itu terbatas, bahkan bagi mereka yang tinggal di istana. Duka cita bertindak sebagai lensa.
Jika hidup itu singkat, bagaimana seharusnya dijalani? Dalam pengabdian eksklusif pada tradisi yang telah berusia berabad-abad atau dalam mengejar kebahagiaan sejati. Bagi seorang wanita muda yang dibesarkan dengan rasa tanggung jawab yang kuat, pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah hal yang sepele. Keputusan itu bersifat eksistensial. Keputusan yang mengejutkan semua orang dalam diam. Ketika Louis akhirnya mulai menempuh jalannya sendiri, memilih pendidikan universitas dan proyek-proyek yang selaras dengan minat pribadinya. Banyak orang di lingkaran kerajaan memahami bahwa itu bukanlah penolakan terhadap institusi tersebut, melainkan pendefinisian ulang posisinya di dalamnya. Tidak ada pidato yang berapi-api, tidak ada perpisahan publik, tetapi isyaratnya jelas. Identitasnya tidak akan semata-mata ditentukan oleh mahkota. Dalam konteks di mana monarki Inggris berupaya untuk tetap relevan di dunia yang berubah, keputusan seperti yang diambil Louis memiliki dimensi simbolis. Keputusan tersebut mewakili generasi yang menghormati warisan tetapi tidak melepaskan otonominya. Monarki dalam transformasi. Di bawah pemerintahan Charles III, lembaga tersebut mengalami proses penyesuaian. Ada pembicaraan tentang monarki yang lebih kecil dan lebih efisien, lebih terhubung dengan masyarakat kontemporer. Dalam skenario ini, peran tokoh-tokoh seperti Louis menjadi sangat menarik. Pilihannya tidak merusak tradisi, melainkan memperhalusnya. Pilihan itu tidak mempertanyakan kewajiban, melainkan mengkontekstualisasikannya. Dan, yang terpenting, pilihan itu memperkenalkan variabel yang selama berabad-abad menjadi sekunder dalam narasi kerajaan, kesejahteraan pribadi. Bagi beberapa analis, evolusi ini tidak dapat dihindari jika monarki ingin tetap relevan. Bagi yang lain, hal itu mengandung risiko simbolis. Namun bagaimanapun, hal itu mencerminkan realitas yang tak terhindarkan. Generasi baru tidak dapat memahami kewajiban tanpa dialog dengan identitas individu. Beban tak terlihat dari sebuah nama keluarga. Dibesarkan di lingkungan Royal Lodge, jauh dari hiruk-pikuk pusat media London, tetapi selalu berada di dalam mesin institusional, Louis tumbuh dengan kesadaran akan tempatnya dalam sejarah. Cucu perempuan Pangeran Edward dan keponakan raja, hidupnya tidak pernah sepenuhnya pribadi. Namun, orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan halus. Sedikit keraguan sebelum acara resmi tertentu. Nostalgia yang terkendali ketika ia berbicara tentang masa depan, kehati-hatian yang hampir seperti pembedahan dalam pemilihan kata-katanya. Tanda-tanda seseorang yang tidak menantang sistem, tetapi lebih merenungkan secara mendalam arah hidupnya. Seperti seorang Windsor sejati, ia menyembunyikan kecemasannya dari mata publik. Ketenangan, keanggunan, dan keheningan. Trinitas emosional seorang bangsawan. Universitas, anonimitas, dan wahyu. Pendidikan universitas menandai titik balik. Untuk pertama kalinya, ia bukan Lady Louise, ia hanyalah Louise. Di ruang kelas dan perpustakaan, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan istana kepadanya. Anonimitas. Sebuah ruang di mana ia dapat memperdebatkan ide-ide tanpa setiap ungkapan ditafsirkan secara politis, di mana ia dapat mempertanyakan, mengeksplorasi, dan menentang tanpa beban tradisi di pundaknya. Teman-teman sekelasnya menggambarkannya sebagai seorang wanita muda yang ingin tahu, bersemangat untuk belajar demi ilmu itu sendiri. Ia tidak belajar untuk memenuhi peran seremonial, tetapi untuk memahami dunia. Sastra, sejarah, dan filsafat bukan hanya mata pelajaran. Itu adalah cermin. Sastra menunjukkan kepadanya tokoh-tokoh yang memilih otentisitas daripada kenyamanan. Sejarah mengungkapkan pola individu yang terperangkap oleh kelahiran mereka. Filsafat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman tentang kewajiban, kebebasan, dan hak istimewa yang diwariskan. Jauh dari meredakan konflik batinnya, pengetahuan justru membuatnya lebih jelas. Ia mengerti bahwa memilih jalan yang berbeda bukanlah tindakan pemberontakan, melainkan kejujuran. Dan di kalangan kerajaan, kejujuran bisa lebih mengganggu daripada skandal apapun. Dukungan yang diam-diam. Selama periode transformasi ini, satu sosok tetap berada di belakang layar. Felix,
yang nama belakangnya dirahasiakan oleh teman-teman dekatnya. Tidak ada pertunjukan atau liputan media. Menurut mereka yang mengetahui situasi tersebut, itu adalah hubungan yang didasarkan pada pemahaman dan koneksi yang tulus. Dalam dirinya, Louis menemukan seseorang yang melihatnya pertama-tama sebagai pribadi dan kemudian sebagai sebuah keadaan. Tatapan itu tanpa protokol memperjelas dilemanya. Karena ketika seseorang mengenali Anda tanpa gelar, lebih sulit untuk mengabaikan apa yang benar-benar Anda inginkan. Keputusan yang ditempa dalam keheningan. Tidak ada pengumuman dramatis atau air mata di depan kamera. Keputusan itu terbentuk perlahan dalam percakapan intim dan periode refleksi sendirian yang panjang. Louis tahu apa artinya mundur selangkah. Lebih sedikit penampilan publik, lebih sedikit visibilitas, dan peran yang lebih bijaksana dalam sebuah institusi yang bergantung pada kehadiran konstan untuk menegaskan keberlanjutannya. Monarki Inggris, terutama di bawah pemerintahan Charles III, sedang mengalami proses modernisasi dan penyederhanaan. Setiap anggota aktif itu penting. Setiap ketidakhadiran akan terasa. Mengundurkan diri bukanlah tindakan netral. Itu mengganggu sebagian dari keseimbangan institusional yang rapuh. Namun, ia juga memahami sesuatu yang penting. Menjalani hidup yang tidak ia rasa sebagai miliknya sendiri akan menjadi pengkhianatan yang lebih besar daripada pengunduran diri formal apapun. Seperti yang dikatakan oleh sumber terdekat, ia mungkin menginginkan karier sendiri. Menjadi anggota aktif keluarga kerajaan adalah beban yang luar biasa. Sebuah pernyataan sederhana yang merangkum kebenaran yang jarang dipertimbangkan oleh publik. Tugas kerajaan melibatkan pengorbanan yang mendalam, kehilangan privasi, penolakan ambisi pribadi, dan paparan terus-menerus. Dampak di istana. Ketika berita itu sampai ke lingkaran dalam, reaksinya tidak meledak-ledak. Reaksinya terkendali, hampir seperti terkejut. Di dalam tembok istana, emosi diproses dengan hati-hati. Bagi raja, setiap keputusan keluarga dapat dianggap sebagai komentar tersirat tentang pemerintahannya sendiri. Mewakili sebuah institusi yang telah berusia berabad-abad berarti bahwa pilihan pribadi pasti memiliki dimensi politik. Namun, keputusan Louis bukanlah penolakan terhadap monarki. Itu adalah tindakan penyeimbangan, mempertahankan rasa hormat dan kasih sayang terhadap institusi tanpa mengorbankan seluruh kehidupan pribadinya. Ia memilih untuk mendukung keluarganya dari ranah yang lebih pribadi. Bukan untuk melepaskan diri, tetapi untuk mendefinisikan ulang keputusan tanpa skandal. Dalam lingkungan yang terbiasa mendramatisir setiap gerak-gerik, pilihannya membingungkan justru karena ketenangannya. Tidak ada pernyataan resmi yang mengklarifikasi masa depannya. Juga tidak ada deklarasi formal yang mengumumkan pengunduran dirinya. Namun, pengamat kerajaan mulai memperhatikan perubahan. Lebih sedikit penampilan publik, lebih sedikit dukungan. Sebuah nama yang tidak lagi disebut dalam percakapan tentang kelompok inti bangsawan pekerja yang akan mendukung pemerintahan saat ini. Keheningan itu menjadi sebuah pesan. Dalam sebuah institusi di mana visibilitas identik dengan komitmen, ketidakhadiran berbicara banyak. Dan ketika seseorang yang ditakdirkan untuk maju memutuskan untuk mundur, kekosongan itu pasti menimbulkan pertanyaan. Mengapa Louis tidak memikul lebih banyak tanggung jawab? Apa implikasi dari penarikan diri yang diam-diam ini? Apakah itu menjauhkan diri atau pilihan yang disadari? Jawabannya tidak datang dalam bentuk berita utama, tetapi dalam bentuk konsistensi, beban tugas, dan perspektif raja. Bagi Charles III, keputusan itu memiliki dimensi yang sangat pribadi. Di luar perannya sebagai raja, ia menerimanya sebagai seorang ayah, sebagai figur keluarga, dan sebagai seseorang yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mempersiapkan takdir yang tak terhindarkan. Mereka yang mengenal raja meyakinkan kita bahwa reaksinya bijaksana, terkendali, dan sangat manusiawi. Tidak ada yang lebih memahami beban tugas selain dirinya. Selama 7 dekade, ia menundukkan keinginan pribadi pada kebutuhan institusional. Ia mengalami sendiri ketegangan antara otentisitas dan kewajiban, dan ia mengalaminya di bawah pengawasan dunia yang terus-menerus. Namun, pemahaman tidak menghilangkan kekecewaan.
Pilihan Louis bukanlah skandal. Itu adalah sesuatu yang lebih meresahkan, sebuah pengingat bahwa bahkan institusi yang paling terstruktur pun tidak dapat menentukan apa yang memberi makna pada jiwa manusia. Suksesi dapat direncanakan, protokol dapat dirancang, tradisi berabad-abad dapat dipertahankan, tetapi seseorang tidak dapat dipaksa untuk menemukan kepuasan dalam peran yang telah ditentukan. Percakapan pribadi, dampak diam. Di balik pintu istana yang tertutup, percakapan tak terhindarkan. Beberapa anggota keluarga segera memahami posisi Louis, mengenali di dalamnya ketegangan yang pernah mereka alami sendiri. Yang lain menafsirkan langkah mundurnya sebagai menjauhkan diri dari nilai-nilai bersama. Namun Louis tetap teguh. Keputusannya tidak berasal dari impuls atau pemberontakan. Itu didasarkan pada kesadaran diri yang mendalam. Dan ketika suatu pendirian berasal dari keyakinan yang begitu teguh, argumen cenderung runtuh bahkan sebelum menguat. Itu bukanlah sebuah tantangan, itu adalah martabat. Kekuatan keheningan di era paparan berlebihan. Liputan media modern berkembang pesat berkat akses, pernyataan, dan penjelasan. Louis menolak akses tersebut. Dia tidak membenarkan keputusannya. Dia tidak menceritakan prosesnya. Dia tidak membela posisinya di depan umum. Dengan melakukan itu, dia merebut kembali sesuatu yang langka dalam kehidupan nyata, kendali. Di zaman ketika segala sesuatu dibagikan, ketika kehidupan pribadi menjadi konten, keheningannya hampir revolusioner. Itu bukanlah cerita yang harus dieksploitasi, itu adalah misteri yang harus dihormati. Mereka yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa perilaku ini tidak mewakili perubahan karakternya. Louis selalu pendiam, berhati-hati dengan kehadirannya dan kata-katanya. Keheningannya saat ini bukanlah strategi, tetapi perpanjangan dari identitasnya. Beberapa kebenaran terlalu pribadi untuk dijadikan tontonan. Mendefinisikan ulang ketabahan dalam kerajaan. Selama beberapa generasi, ketabahan dalam monarki Inggris diukur dari ketahanan publik. Menghadiri acara, meskipun menghadapi kesulitan pribadi, mengutamakan institusi daripada individu, dan mempertahankan kehadiran yang konstan. Tetapi bagaimana jika ketabahan dapat mengambil bentuk lain? Ketabahan Louis bukanlah seremonial. Itu bersifat internal. Itu berakar pada pengetahuan diri. Pilihannya menantang anggapan bahwa loyalitas menyeratkan penghancuran diri pribadi. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang dapat menghormati keluarganya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai individu. Bahwa pengabdian tidak selalu menuntut pengorbanan identitas seseorang secara mutlak. Bagi generasi muda, isyarat ini sangat bermakna di era di mana kesehatan mental, batasan pribadi, dan otentisitas semakin dihargai. Keputusannya dipandang bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai keberanian. Itu bukanlah kepergian yang dramatis, itu adalah pernyataan sederhana namun kuat. Sebuah kehidupan harus terasa tepat bagi orang yang menjalaninya. Model monarki yang lebih berkelanjutan. Para analis kerajaan mulai memikirkan kembali kerangka interpretasi mereka. Mungkin masa depan monarki tidak mengharuskan setiap anggota yang bergelar untuk menjadi pekerja penuh waktu. Mungkin model yang lebih berkelanjutan melibatkan pilihan. Sebuah sistem di mana setiap anggota menemukan cara mereka sendiri untuk berkontribusi tanpa dipaksa untuk mengabdikan diri sepenuhnya. Dalam hal itu, keputusan Louis membuka percakapan yang lebih luas. Dapatkah monarki memodernisasi bukan dengan mengurangi tradisinya, tetapi dengan menyesuaikan hubungannya dengan mereka yang mewujudkannya? Fleksibilitas secara paradoks dapat menjadi sumber stabilitas. Cermin Charles III. Bagi raja, pilihan keponakannya memiliki dimensi pribadi. Melihatnya, ia melihat perjuangannya sendiri tercermin di hadapannya. Beban hidup untuk sebuah institusi, pengorbanan yang sunyi, jalan yang belum terjamah. Perjalanannya sendiri menuju kehidupan yang lebih otentik, panjang, kompleks, dan terekspos di depan umum. Ketika ia naik tahta, itu setelah puluhan tahun mempelajari ketegangan antara kewajiban dan keinginan. Beberapa orang terdekatnya berpendapat bahwa meskipun keputusan Louis mengejutkannya, itu juga menginspirasi rasa hormat. Ia membuat pilihan yang mungkin ia sendiri di waktu lain dalam hidupnya berharap bisa ia buat.
Konon, di antara mereka ada percakapan pribadi di mana pemahaman bercampur dengan kekhawatiran, dukungan bercampur dengan kegelisahan tentang presiden institusional. Tetapi di atas segalanya, kasih sayang tetap ada. Karena pada akhirnya, keluarga melampaui protokol. Sebuah pilihan yang tidak menghancurkan, tetapi mendefinisikan ulang. Louis tidak mengkritik monarki. Ia tidak mengecam tekanan atau menunjukkan ketidakadilan. Ia hanya mendefinisikan ulang hubungannya dengan institusi tersebut. Dan itu, dalam banyak hal, lebih transformatif daripada pernyataan publik apapun. Keputusannya menimbulkan pertanyaan mendasar. Dapatkah sebuah institusi yang telah berusia berabad-abad berevolusi bukan dengan menuntut lebih banyak pengorbanan, tetapi dengan memberi ruang bagi lebih banyak kemanusiaan? Jawabannya masih sedang ditulis. Seorang bangsawan muda di antara tradisi dan kebebasan. Putri Pangeran, Edward dan Sophie, Duchess of Edinburgh. Louis tumbuh dalam posisi menengah dalam struktur kerajaan, cukup dekat dengan inti mahkota untuk melakukan tugas-tugas resmi, tetapi juga cukup jauh untuk memiliki ruang untuk memilih. Selama bertahun-tahun ia berpartisipasi dalam acara-acara publik penting, seperti Trooping the Colour tradisional atau acara-acara di Royal Ascot, memperkuat citra kebijaksanaan dan komitmen. Namun, setelah mencapai usia dewasa, kemungkinan lain mulai muncul. Membangun identitas yang tidak didefinisikan secara eksklusif oleh garis keturunannya. Berbagai laporan menunjukkan bahwa ia melanjutkan kegiatan akademiknya, berfokus pada minat yang tidak banyak berkaitan dengan tugas institusional dan lebih banyak berkaitan dengan gairah pribadi. Musik, sastra, humaniora. Bidang-bidang yang memelihara panggilan individunya daripada protokol. Alih-alih mengikuti agenda resmi permanen, ia memilih kehadiran selektif, menjaga hubungan keluarga dan menghadiri pertemuan pribadi, tetapi menolak paparan terus-menerus. Dalam sebuah institusi yang dibangun di atas visibilitas dan representasi, penolakan ini tenang namun tegas, sama saja dengan sebuah pernyataan kelemahan atau kekuatan bagi mahkota. Pertanyaan yang beredar di koridor istana bukanlah apakah Lady Louise berhak memilih jalannya. Pertanyaannya adalah apa implikasi keputusannya bagi masa depan monarki. Di bawah pemerintahan Charles III, keluarga kerajaan Inggris sedang mengalami masa transisi. Setelah kematian Elizabeth II, institusi tersebut harus beradaptasi dengan harapan sosial baru, mendefinisikan kembali ukuran operasionalnya, dan menanggapi publik yang semakin kritis. Dalam konteks ini, setiap anggota penting, setiap wajah di balkon melambangkan kesinambungan, setiap ketidakhadiran menimbulkan pertanyaan. Beberapa pengamat di lingkaran kerajaan percaya bahwa pilihan Louis dapat menjadi presiden. Jika ia dapat menempuh jalan yang berbeda, apa yang akan mencegah anggota muda lainnya melakukan hal yang sama? Mungkinkah hal ini melemahkan struktur dengan mengurangi jumlah tokoh aktif pada saat yang krusial? Namun, yang lain berpendapat sebaliknya, bahwa fleksibilitas tidak mengikis institusi tersebut melainkan memanusiakannya, bahwa mengizinkan anggotanya untuk menentukan tingkat komitmen mereka memperkuat hubungan antara tradisi dan modernitas. Alih-alih menuntut pengorbanan absolut, monarki dapat berevolusi menuju model yang lebih adaptif, di mana pengabdian tidak berarti penghancuran individualitas. Revolusi yang tidak berteriak. Tidak seperti krisis masa lalu, perceraian yang menjadi sorotan, wawancara kontroversial, atau pengunduran diri publik. Keputusan Lady Louise tidak disertai dengan berita utama yang heboh. Tidak ada perpecahan, tetapi pendefinisian ulang. Dan disitulah letak kekuatannya. Revolusi tidak selalu meletus. Terkadang mereka berbisik, mereka tidak selalu menggulingkan sistem. Terkadang mereka memaksa sistem untuk merumuskan ulang. Louise tidak mengeluarkan manifesto atau memberikan wawancara eksklusif. Dia tidak secara terbuka mempertanyakan institusi tersebut. Dia hanya menetapkan batasan. Gestur itu
Memutuskan seberapa banyak yang harus diberikan dan seberapa banyak yang harus ditahan merupakan bentuk perlawanan yang intim. Di dunia di mana identitas sering diwariskan bersama dengan nama keluarga, ia menegaskan hak untuk menemukan siapa dirinya di luar gelar. Tugas versus keaslian. Ketegangan antara tugas dan keaslian bukanlah hal yang eksklusif bagi keluarga kerajaan. Ini adalah dilema universal. Tetapi, dalam kasus institusi berusia berabad-abad seperti monarki Inggris, konflik tersebut mengambil dimensi simbolis. Haruskah tugas selalu diutamakan daripada panggilan pribadi? Apakah mungkin menemukan jalan tengah antara tradisi dan kesejahteraan individu? Pilihan Louis menunjukkan bahwa itu mungkin, bahwa menghormati warisan keluarga tidak mengharuskan pengorbanan kesehatan emosional atau pemenuhan pribadi. Bahwa komitmen dapat mengambil banyak bentuk, beberapa terlihat dan yang lain tersembunyi. Pendekatan ini memperkenalkan pergeseran konseptual yang mendalam. Selama berabad-abad, keluarga kerajaan dipertahankan oleh gagasan pengorbanan yang konstan. Kehidupan pribadi tunduk pada representasi publik. Saat ini, persamaan itu mulai dipertanyakan. Dalam pengertian itu, Windsor muda tidak melemahkan monarki. Ia memaksanya untuk merenung, sebuah pesan untuk generasi baru. Bagi banyak anak muda yang mengamati keluarga kerajaan dari luar, Lady Louise mewujudkan sesuatu yang kuat, kemungkinan untuk memilih diri sendiri tanpa menghancurkan apa yang dicintai. Ia tidak memutuskan hubungan dengan keluarganya. Ia tidak mengingkari warisannya. Ia juga tidak mendramatisir posisinya. Ia hanya menegaskan secara diam-diam bahwa hidupnya harus mencerminkan kebenaran batinnya. Pesan itu bergema jauh melampaui tembok istana Buckingham. Dalam masyarakat yang ditandai oleh harapan keluarga, tekanan profesional, dan mandat sosial, teladannya mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali apa arti kesuksesan yang sebenarnya. Ini bukan tentang menolak tradisi, tetapi tentang mendefinisikan kembali hubungan kita dengannya. Dampak pada pemerintahan Charles III. Raja saat ini telah menunjukkan tanda-tanda menginginkan monarki yang lebih kecil dan lebih efisien, yang disebut monarki yang lebih ramping, berupaya memusatkan fungsi dalam inti operasional yang lebih kecil. Secara paradoks, keputusan Louis dapat selaras dengan visi tersebut. Dengan secara sukarela membatasi profil publiknya, ia memungkinkan institusi untuk menyesuaikan ekspektasi dan mendistribusikan tanggung jawab dengan lebih jelas. Alih-alih memaksakan komitmen formal, hal itu membuka ruang bagi kontribusi sukarela dan autentik. Namun, dampak sebenarnya dari transformasi ini hanya dapat dinilai dari waktu ke waktu. Institusi tradisional berubah perlahan dan setiap isyarat, sekecil apapun kelihatannya, dapat memperoleh makna historis. Ketidakhadiran yang berbicara. Beberapa kisah dimulai dengan pidato. Kisah ini dimulai dengan keheningan. Ketidakhadiran Lady Louise dari beberapa acara resmi tidak langsung menimbulkan skandal, tetapi menimbulkan pertanyaan. Di antara pengumuman formal dan foto resmi, pilihannya menjadi simbolis. Ini bukan pertama kalinya monarki Inggris menghadapi redefinisi internal. Tetapi, jarang sekali perubahan tersebut begitu halus dan pada saat yang sama begitu signifikan. Alih-alih menantang institusi dari luar, Louis melakukannya dari dalam, menunjukkan bahwa autentik dapat hidup berdampingan dengan loyalitas. Kebebasan yang lebih besar. Mungkin hak istimewa yang sebenarnya bukanlah gelar, tetapi kemampuan untuk memilih. Di dunia di mana banyak jalan hidup ditentukan oleh kelahiran, kelas, atau harapan keluarga, membangun kehidupan secara sengaja dan bukan sekadar mewarisinya adalah kemewahan yang luar biasa. Lady Louise memiliki masa depan yang terbuka di hadapannya. Ia dapat mengeksplorasi apa yang menginspirasinya, hubungan apa yang menyehatkannya, proyek apa yang memberinya makna. Ia dapat merancang identitasnya tanpa terikat sepenuhnya pada skrip yang telah ditulis sebelumnya. Dan kebebasan itu dalam konteks institusi yang didirikan berdasarkan kontinuitas hampir revolusioner.